Peringatan keras datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berkinerja buruk atau bekerja tidak efisien kini terancam dirumahkan. Purbaya menegaskan, pembenahan aparatur pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak. Mengapa peringatan ini dilontarkan? Dan bagaimana strategi pemerintah mengejar target penerimaan pajak tahun 2026? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengeluarkan peringatan tegas kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap pegawai yang dinilai berkinerja buruk maupun bekerja secara tidak efisien. Bahkan, Purbaya mengatakan dirinya kini memiliki kewenangan untuk merumahkan pegawai yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Meski demikian, ia menilai secara umum kondisi pegawai Direktorat Jenderal Pajak saat ini sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, apabila masih ditemukan pegawai yang lamban atau tidak bekerja secara efisien, pemerintah akan melakukan pembenahan. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya kepada awak media di Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2026. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Keuangan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di lingkungan perpajakan. Selain meningkatkan kualitas aparatur, pemerintah juga ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan profesional. Purbaya meminta seluruh kantor pajak di berbagai daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Ia meyakini pelayanan yang semakin baik akan mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pada akhirnya, kondisi tersebut diharapkan mampu memperkuat penerimaan negara. Selain fokus pada pembenahan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan juga terus melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan Kortex. Menurut Purbaya, sistem tersebut memang telah mengalami banyak perbaikan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala teknis, termasuk masalah kecepatan antarmuka atau interface yang sempat dikeluhkan pengguna. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem Kortex. Tak hanya itu, kinerja setiap kantor pajak juga akan dipantau secara berkala agar pelayanan tetap berjalan optimal. Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas aparatur pajak. Ia menegaskan bahwa pegawai pajak tidak boleh melakukan pelanggaran kode etik maupun tindakan penyelewengan. Menurutnya, integritas merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan. Dengan aparatur yang profesional, pelayanan yang semakin baik, serta sistem administrasi yang terus diperbaiki, pemerintah optimistis penerimaan pajak dapat terus tumbuh. Purbaya berharap seluruh upaya tersebut mampu menjaga pertumbuhan penerimaan pajak di kisaran 23%. Yang menarik, target tersebut ingin dicapai tanpa menaikkan tarif pajak. Menurutnya, efisiensi pegawai, perbaikan Kortex, serta penyempurnaan prosedur kerja akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara. Data pemerintah menunjukkan bahwa penerimaan pajak selama Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp1.035,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, pembayaran upah dan tunjangan hari raya, kenaikan harga komoditas, serta berbagai langkah intensifikasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Meski demikian, pemerintah masih memperkirakan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2026 akan mencapai sekitar Rp2.310,8 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 98% dari target APBN yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan, pembenahan aparatur, serta modernisasi sistem perpajakan menjadi fokus utama pemerintah untuk menjaga kinerja penerimaan negara hingga akhir tahun. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.